Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu umurid dunya waddin. Amma ba'du. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini, pada kesempatan pertemuan kita kali ini, kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berbagai nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, Pak Guru mengajak anak-anakku semua untuk selalu bersyukur, mensyukuri segala sesuatu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam kita hantarkan kepada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berjuang untuk membebaskan kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Anak-anakku yang Pak Guru cintai, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, maka terlebih dahulu mari sama-sama kita berdoa agar apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang barokah, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi diri pribadi kita sendiri maupun bermanfaat kepada orang lain. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, anak-anakku yang Pak Guru cintai, apa kabar kalian pada hari ini? Semoga selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat dan selalu bersemangat walaupun kita masih di masa pandemi. Dan melalui kesempatan kali ini juga Pak Guru menyampaikan agar kalian tetap menjaga kesehatan kalian, menjaga imunitas kalian, karena seperti yang kita tahu sendiri bahwa pembelajaran tatap muka tidak bisa dilaksanakan dikarenakan kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Baik, anak-anakku yang Pak Guru cintai, dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pada materi perpindahan kalor yang ada di sekitar kita. Tentunya sebelum kita membahas lebih jauh perpindahan kalor itu, setelah kalian membaca materi yang akan kita pelajari, pasti banyak di antara kalian yang bertanya, apa itu perpindahan, apa itu kalor? Karena perpindahan kalor ini sendiri cukup asing atau jarang sekali terdengar di telinga kita. Nah, oleh karena itu, mari kita lanjutkan pembahasan ini. Baik, anak-anakku yang Pak Guru cintai, di sini sudah tertuliskan bahwa perpindahan itu sama artinya dengan peralihan. Contohnya, jika kalian berjalan di satu titik menuju ke titik yang kedua, maka kalian berpindah tempat, atau itu yang disebut dengan proses peralihan. Terus selanjutnya, apa yang disebut kalor atau apa itu kalor? Kalor sendiri adalah energi yang bisa berpindah
dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Nah, untuk lebih jelasnya, maka kita lanjutkan pembahasan kita. Apa itu perpindahan kalor? Perpindahan kalor merupakan kalor yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Contohnya, ayo siapa yang bisa menyebutkan contohnya? Jika belum, maka kita lanjutkan. Nah, macam-macam perpindahan kalor itu sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada yang dinamakan perpindahan kalor secara konduksi. Yang kedua, perpindahan kalor secara konveksi. Dan yang ketiga, perpindahan kalor secara radiasi. Dari 3 macam perpindahan kalor ini, pada kesempatan kali ini kita lebih terfokus untuk mempelajari apa itu perpindahan kalor secara konduksi. Nah, untuk membahas lebih lanjut daripada materi ini, kita saksikan atau kita lihat slide selanjutnya. Perpindahan kalor secara konduksi itu sendiri yaitu perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Ya, sekali lagi, perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Itu pengertian dari perpindahan kalor secara konduksi. Nah, untuk lebih jelasnya dan untuk lebih membuat kalian paham dengan perpindahan kalor secara konduksi ini, maka di sini Pak Guru akan menyajikan sebuah video yang nantinya kalian harus cermati dan harus diperhatikan dari awal sampai akhir. Karena di video ini akan disebutkan atau akan ditampilkan beberapa contoh perpindahan kalor secara konduksi yang ada di sekitar kita, baik di lingkungan rumah ataupun di lingkungan luar rumah kita. Baik, langsung saja Pak Guru akan putarkan videonya. Pak Guru harap kalian untuk memperhatikan secara seksama dan tetap fokus untuk memperhatikan video dari awal sampai akhir. Ya, Pak Guru akan putarkan. Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, yang berpindah hanya energi kalornya saja. Umumnya, perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada zat padat. Anda akan bermudah dapat peristiwa konduksi. Mari kita lakukan kegiatan ini. Peristiwa konduksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan kutu secara FFF yang dilakukan oleh kamu dan teman-temanmu. Buku yang dipindahkan secara FFF kita umpamakan sebagai kalor dan serangan yang memindahkannya sebagai zat perantaranya. Ketika kamu dan teman-teman memindahkan buku secara FFF yang berpindah hanya begitu saja, sedangkan kamu dan temanmu sebagai perangkat yang lipat tidak berpindah. Begitu pula dengan peristiwa konduksi, hanya kalor yang berpindah dan rasanya terserat.
saat kamu membuat teh dan memegang salah satu ujung sendok yang dimasukkan ke dalam air panas, apa yang terjadi? Lama-kelamaan ujung sendok yang kamu pegang juga akan panas. Peristiwa tersebut merupakan salah satu contoh perpindahan kalor konduksi. Pada perpindahan kalor secara kondisi, kalor akan berpindah dari benda bersubsidi menuju benda yang sudah tidak. Peristiwa korupsi juga dapat kamu jumpai pada memasak. Pada saat kamu menggoreng, ujung sepatu yang kamu gagak akan terasa panas, walaupun ujungnya tidak bersentuhan dengan api kompor. Setrika listrik merupakan alat yang cara kerjanya mengangkat prinsip perpindahan panas secara fungsi. Ketika setrika digabungkan dengan arus listrik, maka arus listrik akan melalui elemen pemanas. Panas dan elemen akan berpindah ke bagian alas setrika yang tertebal. Berpindah kakak. Nah, baik. Anak-anak yang aku cintai, itu tadi video yang aku sajikan terkait dengan perpindahan kalor secara kondisi. Di video tadi, beberapa perpindahan kalor secara kondisi yang ada di sekitar kita disajikan. Namun di sini Pak Guru akan memberikan kalian tugas untuk mempraktikkan secara langsung salah satu contoh perpindahan kalor secara kondisi yang ada di video tadi, yaitu tugas kalian sekali lagi Pak Guru sampaikan mempraktikkan perpindahan panas secara kondisi di rumah masing-masing. Tadi video yang Pak Guru putarkan di sana ditampilkan bahwa perpindahan kalor secara kondisi bisa terjadi di saat kalian buat teh atau buat kopi untuk orang tua kalian di rumah. Nah, langkah-langkahnya nanti yang akan kalian praktekkan di rumah yaitu siapkan gelas atau cangkir, yang selanjutnya tuangkan air panas, dan yang ketiga masukkan sendok, dan yang keempat yang harus lakukan yaitu memegang ujung sendok tersebut. Nah, reaksi daripada hantaran kalor tersebut apakah terjadi atau tidak, nanti silakan kalian praktekkan seperti langkah-langkah yang Guru sajikan saat ini, dan bukanlah hal-hal penting yang kalian ketahui setelah mempraktikkan hal ini. Nah, tugas ini kalian harus kumpulkan berupa video, ya. Sekali lagi, Pak Guru sampaikan tugas ini kalian harus kumpulkan berupa video ke WA Pak Guru pribadi. Baik. Untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan di sini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang barokah, sekali lagi ilmu yang bermanfaat bagi diri pribadi kita dan juga bermanfaat untuk orang lain. Sekian, jaga selalu kesehatan kalian, semangat dan membudayakan selalu budaya literasi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.